Silakan masuk. Selamat pagi Ibu Cika. Selamat pagi Ingrid, silakan duduk. Terima kasih Ibu Cika. Sama-sama. Bagaimana kabarmu hari ini Ingrid? Kabar saya baik Bu. Kalau Ibu bagaimana kabarnya? Kabar Ibu juga baik. Kamu tumben di jam istirahat menemui Ibu. Apakah ada yang ingin disampaikan atau diceritakan? Sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan Bu. Ada yang ingin saya ceritakan mengenai permasalahan saya di kelas. Nah, hal ini menyebabkan saya menjadi stres dan juga mengganggu prestasi akademik saya. Baik, Ingrid bisa menceritakan permasalahan yang sedang Ingrid hadapi di kelas dengan Ibu secara detail. Selama saya di kelas, teman-teman selalu mengejek saya, Bu. Ibu bisa lihat penampilan saya. Badan saya kurus, muka saya berjerawat, hitam, dan juga bau badan. Teman-teman selalu mengejek saya dekil, jelek, badan kurus, dan juga punya bau badan yang tidak sedap. Padahal saya sudah menerima diri saya sendiri, Bu, dengan kondisi fisik saya yang seperti ini. Saya juga sudah berusaha untuk merawat diri dan berpenampilan menarik saat berada di sekolah. Tetapi teman-teman saya selalu mengejek saya, Bu, sehingga menyebabkan saya menjadi insecure dan juga tidak percaya diri. Saya selalu membandingkan diri saya dengan teman-teman saya. Saya sampai berpikir dalam diri saya sendiri, kenapa saya memiliki kondisi fisik saya yang seperti ini? Apa yang harus saya lakukan supaya teman-teman mau menerima saya? Pikiran-pikiran tersebut selalu menghantui saya, Bu, sehingga menyebabkan nilai akademik saya turun. Padahal sebelum saya dirundung, saya punya prestasi yang cukup baik dan juga nilai-nilai yang meningkat. Tapi semenjak saya dirundung, prestasi saya menjadi menurun dan juga nilai-nilai juga saya turun dan harus melakukan remedial. Menurut Ibu, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Baik, dari permasalahan yang sudah Ingrid ceritakan kepada Ibu tadi, berarti Ingrid merasa sedih dan juga merasa kecewa ya kepada teman-teman sekelas Ingrid, karena teman-teman Ingrid itu selalu mengejek, mencemooh, mengkritik penampilan Ingrid. Ingrid merasa teman-teman Ingrid tidak bisa menerima Ingrid dengan apa adanya. Maka teman-teman Ingrid itu selalu mengejek Ingrid. Padahal Ingrid itu sudah berusaha untuk menerima diri dengan apa adanya, baik menerima kelebihan ataupun kekurangan dari diri sendiri. Ibu sangat mengerti dengan apa yang Ingrid rasakan. Ingrid pasti merasa kecewa dan juga merasa sakit hati ya, karena teman-teman Ingrid itu selalu mengejek Ingrid gitu dengan kata-kata yang tidak baik. Nah, perbuatan yang dilakukan teman-teman Ingrid itu termasuk dalam perbuatan bullying secara verbal. Perbuatan bullying itu seharusnya tidak dilakukan baik di sekolah maupun dimanapun mereka berada. Karena perbuatan bullying itu bisa mempengaruhi atau memperburuk ya kondisi kesehatan fisik, mental, psikologis dari korban. Nah, saran dari Ibu, Ingrid bisa menyampaikan atau mengungkapkan perasaan Ingrid kepada teman-teman Ingrid bahwa ketika Ingrid diejek atau dibully penampilannya secara tidak baik, maka membuat Ingrid merasa insecure dan juga menurun ya motivasi belajarnya. Ibu harap dengan Ingrid bisa menyampaikan atau mengungkapkan perasaan Ingrid kepada teman-teman Ingrid, maka teman-teman Ingrid bisa introspeksi diri sehingga tidak mengejek atau membuli Ingrid lagi. Terima kasih Bu atas dukungannya. Tapi dari perkataan teman-teman saya mengatai saya dekil, kurus, bau badan, itu adalah benar Bu. Saya ingin mengubah penampilan saya Bu. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Baik Ingrid, jika memang Ingrid ingin merubah penampilan Ingrid menjadi lebih baik daripada sebelumnya, menurut Ibu itu bukan hal yang salah ya jika dilakukan. Saran dari Ibu, Ingrid bisa mulai olahraga dengan teratur, kemudian mengkonsumsi makanan yang sehat dan juga bergizi, kemudian makan dengan rutin, mengkonsumsi vitamin, menggunakan deodoran dan lain sebagainya.
Tapi Ibu harap Ingrid tidak melakukan upaya-upaya yang dapat memperburuk kondisi kesehatan Ingrid baik secara fisik maupun secara mental. Ingrid bisa melakukan upaya-upaya untuk merubah penampilan Ingrid itu sesuai dengan kemauan Ingrid sendiri. Jadi Ingrid tidak boleh merubah penampilan Ingrid karena terpaksa, hanya karena ingin mengikuti apa yang dikatakan oleh teman-teman Ingrid. Ingrid harus berproses secara perlahan dan juga harus menjadi diri Ingrid sendiri. Ingrid harus bisa mencintai dan juga menerima diri Ingrid sendiri. Jika dengan merubah penampilan menjadi lebih baik daripada sebelumnya, itu mungkin bisa meningkatkan rasa percaya diri sehingga Ingrid tidak insecure lagi dan Ingrid bisa meningkatkan motivasi belajar dan prestasi akademik Ingrid. Baik Bu, terima kasih atas sarannya. Saya ingin mengubah penampilan saya Bu, karena saya merasa bahwa ejekan atau perkataan teman-teman saya itu adalah motivasi dan juga dorongan saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya akan mulai mencoba untuk mengubah pola makan saya dengan makan 3 kali sehari. Saya juga akan mencoba untuk merawat diri saya sendiri dengan rajin membersihkan badan dan juga menggunakan deodoran setelahnya. Saya juga akan coba untuk melakukan aktivitas-aktivitas positif seperti melakukan hobi saya dan juga berolahraga. Dengan begitu, saya berharap teman-teman mau menerima saya dan juga saya juga bisa meningkatkan prestasi akademik saya. Baik Ingrid, Ibu harap kamu tetap semangat dalam menjalankan aktivitasmu, terutama dalam proses pembelajaran di kelas. Oh iya Ingrid, Ibu mau nanya, setelah Ingrid menceritakan permasalahan yang Ingrid alami kepada Ibu sebagai guru BK, apa yang Ingrid rasakan? Saya merasa lebih lega dan tenang Bu. Saya merasa bahwa beban pikiran yang ada dalam diri saya mengenai permasalahan ini udah mulai mereda. Saya juga udah mulai menerima semua perkataan dan ejekan teman-teman saya untuk dijadikan sebagai motivasi atau dorongan bagi diri saya sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik Bu. Saya sebenarnya sudah lama menyimpan permasalahan ini Bu. Saya sudah lama ingin berkonsultasi dengan Ibu untuk membicarakan permasalahan ini. Hanya saja saya takut permasalahan ini diketahui oleh orang lain, khususnya teman-teman saya. Syukurlah Ingrid jika kamu sudah merasa lega setelah menceritakan permasalahan kamu kepada Ibu. Ibu jamin permasalahan yang sudah kamu ceritakan kepada Ibu tidak akan tersebar dan diketahui oleh orang lain. Namun, jika Ingrid sudah melakukan saran-saran yang telah Ibu berikan, tetapi teman-teman Ingrid tetap membuli Ingrid, tetap mengejek penampilan Ingrid, maka Ibu akan menindaklanjuti permasalahan ini. Ibu akan berkomunikasi atau menyampaikan permasalahan ini kepada pihak sekolah, tetapi tanpa menyebutkan identitas Ingrid. Menurut Ibu, permasalahan bullying ini bukan menjadi permasalahan yang sepele dan bisa menjadi permasalahan yang besar jika tidak segera diatasi. Ibu sebagai seorang guru dan juga pastinya pihak sekolah itu tidak akan membiarkan permasalahan bullying itu terjadi di sekolah kita. Ibu tidak ingin siswa-siswa yang lainnya itu mencontoh dari siswa yang melakukan bullying dan menormalisasikan perbuatan bullying. Ingrid tidak perlu takut dan merasa sendiri dalam menyelesaikan permasalahan ini. Ibu akan selalu bersedia untuk mendampingi dan juga memberikan saran kepada Ingrid sehingga permasalahan ini segera selesai. Terima kasih Bu atas saran dan juga dukungannya. Mungkin segitu saja yang ingin saya konsultasikan kepada Ibu. Setelah ini saya ingin izin pamit keluar karena akan ada pembelajaran biologi. Baik Ingrid, sama-sama. Silahkan melanjutkan pembelajaran biologi. Terima kasih Bu.